Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua, preview pertandingan lanjutan Liga Inggris untuk Manchester United. Insya Allah kick-off-nya ini akan berlangsung hari Ahad, jam 5 sore waktu Eropa, berarti di Indonesia ini jam 10 malam. Manchester United akan tandang ke London, ke Craven Cottage menghadapi Fulham. Fulham sendiri saat ini berada di papan tengah ya, di peringkat 9, papan tengah tapi agak ke atas ya, peringkat 9 dengan nilai 19. Sementara Manchester United sendiri ini ada di peringkat kelima dengan nilai 23. Tapi Fulham ini punya satu pertandingan lebih banyak dibanding Manchester United. Yang menarik langsung aja ya, rekor 5 kali kemenangan, 4 kali seri, 5 kali kalah, 23 kali mencetak gol, 24 kali kebobolan. Jadi Fulham ini menurut gua cukup produktif dalam mencetak gol. Bisa dilihat itu ya dari bahkan dari Manchester United sendiri pun Fulham mencetak golnya ini lebih banyak. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Manchester United dan juga Fulham. Manchester United tentu saja pertandingan terakhir hari Kamis malam waktu Eropa ini menang 4-2 menghadapi Aston Villa. Tapi di pertandingan tandang terakhir di Liga Inggris, yaitu menghadapi Aston Villa, kalah 3-1. Jadi setelah kalah ternyata bisa mengalahkan Aston Villa lagi. Sementara Fulham kalah tipis menghadapi Manchester City 2-1 di Manchester, di pertandingan yang ya diwarnai juga dengan kartu merah untuk tuan rumah. Setelah sebelumnya Manchester City juga unggul cepat. Nah, di atau di pertandingan kandang terakhir, Fulham ini ditahan seri oleh Everton 0-0 di pertandingan yang sebenarnya Fulham ini cukup mendominasi, banyak melakukan atau mendapatkan peluang, tapi tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol. Praktis dari 5 pertandingan terakhir ya Fulham hanya kalah sekali, 2-1, kalah tipis ya menghadapi tuan rumah Manchester City, di mana menurut gua dari sisi hasil dan juga dari sisi permainan ya memang agak sedikit di luar dugaan. Tapi menurut gua faktor sekali lagi tuan rumah Manchester City tampil dengan 10 pemain di pertandingan tersebut juga berpengaruh. Ketika menghadapi Manchester City, Fulham ini bermain dengan formasi 4-2-3-1. Carlos Vinicius di depan dan ada Andreas Pereira yang juga mencetak gol di pertandingan tersebut. Sementara ketika seri menghadapi Everton 0-0, formasi yang digunakan juga sama, 4-2-3-1. Di depan itu yang dipasang adalah Aleksandar Mitrovic, pemain yang menjadi andalan Fulham untuk mencetak gol. Ketika menghadapi Everton, Fulham ini sangat mendominasi pertandingan, possession 57% berbanding 43, total shots bisa dilihat ya 24. Tapi yang on target hanya 6. Sementara sisanya 18 shots ini ada yang off, ada yang terblok. Yang menarik adalah passing akurasi, di mana Fulham tampil cukup bagus, 83%, passing akurasinya lumayan ya. Tapi cukup banyak kehilangan possession loss-nya 135. Duel won-nya ini hampir-hampir mirip dengan Everton, dan di sini menurut gua bisa menjadi acuan bagi Manchester United bahwasanya untuk menghadapi Fulham ada dua hal menurut gua. Satu, passing akurasi harus tinggi, harus rapi. Yang kedua, ya harus banyak memenangkan duel. Jadi pemain-pemain nanti yang dimainkan harus bisa sekali lagi memiliki atau berkontribusi dengan passing yang rapi, yang akurat, juga memenangkan duel utamanya di lini tengah. Ini penting menurut gue ya. Ini adalah pemain andalan menurut gue dari Fulham. Fulham sendiri ini dilatih oleh Marco Silva, pelatih yang menurut gue, pelatih Portugal ini masih muda, 45 tahun, tapi sudah punya pengalaman, termasuk juga melatih Everton ya, pernah juga melatih Everton, juga Watford, juga Hull City. Jadi dia ini sudah punya background tim-tim Inggris lah, kompetisi Inggris, dan ini juga harus diwaspadai utamanya oleh Erik ten Hag. Nah, untuk pemain andalan menurut gua ya Aleksandar Mitrovic dan juga Andreas Pereira, di mana kontribusi gol dan asisnya kedua pemain ini yang paling tinggi.
Alexander Mitrovic 9, Andreas Pereira ini 6. Ini gol digabung dengan assist. Sementara untuk Andreas Pereira sendiri, assistnya ini ada 4. Touch per gamenya 41,4 dan big chances creatednya ini ada 4. Key passes per gamenya juga menurut gue cukup tinggi ya, 2,4 per pertandingan. Nah, yang menarik adalah passing akurasinya ternyata tidak cukup tinggi, hanya di angka 68%. Pemain yang pernah memperkuat Manchester United ini memang menjadi andalan bagi Fulham, Marco Silva ini untuk memecah kebuntuan sebagai sumber kreasi yang menurut gue menariknya justru bisa diandalkan oleh Fulham nih. Nampaknya memang sang pemain ini kan ketika bermain di Manchester United dia memang setelah beberapa kali peminjaman ya diharapkan pada saat itu kan dia bisa berperforma baik, tapi ternyata menurut gue mungkin faktor tekanan, faktor pressure ini berbeda. Ketika bermain di klub sebesar Manchester United tentu saja pressure-nya ini kan cukup tinggi dari media, dari fans. Nampaknya ini berpengaruh ke penampilan dari Andreas Pereira. Dan ketika di Fulham, nampaknya dia lebih enjoy. Dan ini menurut gue ya sekali lagi ini harus diwaspadai. Menurut SofaScore ada peluang 4-2-3-1. Bert Leno, Issa Diop, Tim Rem, Nathaniel Kalobah, Joe Palhinha, Andreas Pereira, dan di depan Mitrovic. Yang harus diwaspadai juga adalah Willian yang pernah memperkuat Chelsea dan juga Arsenal. Artinya pemain ini punya pengalaman bermain di Liga Inggris, ya kan, tahu karakteristiknya seperti apa, punya pengalaman, dan ya harus diwaspadai. Kecerdikannya juga kan, licin juga ini pemain, jadi sekali lagi harus diwaspadai. Dan dia akan bermain di daerah kiri dari Fulham, artinya Diogo Dalot ini, karena Diogo Dalot tidak bisa bermain ya by the way karena akumulasi kartu. Jadi ya siapapun yang memperkuat sisi kanan dari Manchester United ini harus mewaspadai pergerakan dari Willian. Sebelum ke Manchester United, terakhir kali Fulham itu menang menghadapi Manchester United itu di tahun 2009 dengan skor 3-0. Pada saat itu tentu saja dilatih oleh Sir Alex. Gua menyaksikan juga pertandingannya. Paul Scholes melakukan beberapa blunder di pertandingan tersebut yang berakibat Manchester United kalah cukup telak 3-0. Tapi setelahnya Manchester United ini tidak pernah kalah ketika bermain di Craven Cottage. Bahkan di 2 pertandingan terakhir di tahun 2021 dan juga 2019 Manchester United ini berhasil menang dengan 1-2 dan juga 0-3. Nah, Manchester United sendiri memang penampilan terakhir ketika menghadapi Aston Villa ini menurut gue luar biasa. Permainannya sangat berbeda dengan yang ditampilkan ketika bermain di Birmingham, di Villa Park. Menurut gue ada 3 pemain ya yang diturunkan sebagai starter yang menjadi kunci, yaitu adalah Scott McTominay, Bruno Fernandes, dan juga Marcus Rashford. Ini 3 pemain ini menurut gue menjadi pembeda, di mana ketika bermain di Villa Park tentu saja Scott McTominay dan Bruno Fernandes ini tidak bermain dari awal ya. Bahkan Bruno Fernandes tidak bermain sama sekali. Marcus Rashford bermain tapi posisinya tidak di kiri, di kanan. Nampaknya memang Marcus Rashford ini bisa lebih tajam, bisa lebih berkontribusi ketika dimainkan di posisi sebelah kiri. Ini adalah posisi rata-rata Fulham ketika menghadapi Manchester City. Ini yang gua waspadai ya, sektor sayap dari Fulham. Nampak mereka memang ada pairing di sana atau ada tandem, sehingga memudahkan ketika melakukan transisi, juga memperkuat ketika mereka bermain bertahan. Sementara ketika menghadapi Aston Villa, posisi rata-rata dari Manchester United kurang lebih seperti ini ya. Ini sebelum adanya pergantian, di mana Diogo Dalot memang tidak sering maju, berbeda dengan Tyrell Malacia yang cukup aktif ke depan. Dan ya Martial, Rashford, juga Bruno Fernandes ini memang beroperasi lebih di lini depan. Perkiraan formasi Erik ten Hag 4-2-3-1 gue prediksi. Seperti biasa ya, ada prediksi ya, nanti ada pengharapan juga. Malacia menurut gue akan diturunkan, Harry Maguire akan diturunkan, Martinez akan diturunkan, Luke Shaw di sebelah kiri, Casemiro dan Eriksen. Di kanan gue prediksi akan diturunkan seorang Elanga, karena Elanga punya transisi yang baik. Di beberapa pertandingan terakhir Elanga sering diturunkan sebagai pemain pengganti dengan impact yang bisa diperlihatkan di pertandingannya, baik yang minim seperti ketika menghadapi Aston Villa di Old Trafford, maupun agak banyak ketika bermain di Birmingham. Sementara Rashford gue pikir akan ditempatkan lagi di daerah kiri
dan Martial di depan. Eh bagaimana dengan pengharapan gua? Pengharapan gua kurang lebih sama dengan perkiraan gua kali ini ya. Garnacho bagaimana? Garnacho gue pikir ketika menghadapi Aston Villa dia bisa berkontribusi maksimal karena strategi juga. Artinya dia diturunkan di babak kedua, di mana di babak pertama Ashley Young terutama ya, yang mengawal sektor kanan dari Aston Villa ini kan sudah banyak bergerak, diajak lari, menjaga Rashford, Malaysia, sehingga fisik ini berpengaruh. Ketika sudah mulai turun, tambah digas nih sama Erik ten Hag dengan memasukkan Garnacho dan Rashford pun juga ditaruh di ujung depan. Tambah lagi cair pergerakan di depan, tambah aktif sehingga lini depan atau lini belakang dari Aston Villa ini kesulitan. Baik dalam menghadapi serangan dari Manchester United dan juga pressing yang sangat aktif dilakukan oleh para pemain Manchester United. Dan ini menurut gue harus diulangi ketika Manchester United bermain di Craven Cottage. Artinya pemain depan ini harus reaktif ya, harus bisa bergerak dengan cair, terutama ketika melakukan high pressing maupun juga ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Karena bukan tidak mungkin Fulham juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan lebih nunggu di belakang dan ketika mereka mendapatkan peluang mereka akan melakukan transisi. Fokus, jangan sampai mengulangi apa yang dilakukan di Villa Park. 10 menit awal babak pertama maupun babak kedua ini sangat penting, pemain harus konsentrasi. Menghadapi Aston Villa memang kita tidak bermain bagus ya, artinya tidak kreatif, tapi lini belakang utamanya juga banyak melakukan kesalahan sendiri ketika Aston Villa utamanya melakukan transisi ya, sehingga 2 gol atau bahkan 3 gol itu tercipta karena berawal dari kesalahan pemain Manchester United. Ada kontribusi besar dari pemain Manchester United. Nah, skor bagaimana? Sebelum ke skor, gue ingin menunjukkan ini adalah hasil Fulham sampai dengan sejauh ini ya. Itu gue lingkarin, artinya dari sekian banyak pertandingan hanya 3 kali Fulham ini gagal mencetak gol. Selebihnya mereka berhasil mencetak gol dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Bahkan mereka ini juga sering ketinggalan duluan. Ketika menghadapi Leeds mereka ketinggalan duluan ya kan. Ketika menghadapi Manchester City mereka juga ketinggalan duluan. Ketika menghadapi Leeds mereka ketinggalan duluan tapi mereka bisa menang. Dan juga ada beberapa partai yang lain. Ketika kalah telak Newcastle itu mereka bermain dengan 10 orang ya. Tapi maksud gue lini ofensif atau kemampuan mencetak gol dari Fulham ini harus diwaspadai. Pasukan dari Marco Silva ini sangat piawai untuk mencetak gol. Manchester United harus fokus. Prediksi gue harapkan Manchester United menang menutup pertandingan terakhir sebelum jeda Piala Dunia dengan kemenangan, karena ini sangat penting ya untuk menjaga posisi Manchester United di papan atas dan juga menjaga momentum yang sedang positif secara keseluruhan, sehingga nanti ketika tim ini kembali lagi setelah jeda Piala Dunia ini punya start yang bagus. Diharapkan demikian menurut gue. Gue prediksi skornya 1-2 karena ya gue mengharapkan Manchester United menang dan gue yakin bisa menang kalau bermain paling tidak standarnya adalah ketika menang menghadapi Aston Villa. Tapi gue masih meragukan kesolidan lini belakang Manchester United walaupun di partai sebelumnya cukup sering mendapatkan clean sheet. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United perkiraan skor? Siapa yang ingin diturunkan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.